warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan petunjuknya. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sebagai umat Islam, kita wajib memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama-sama materi ceramah ini dengan penuh perhatian. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kitab ini tidak hanya mengandung petunjuk agama, tetapi juga ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun melalui malaikat Jibril, dimulai di Gua Hiro dan diakhiri pada masa Rasulullah SAW. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaitu berarti membaca atau mengumpulkan. Artinya, Al-Quran adalah kitab yang dibaca dan dikumpulkan dalam satu wahyu yang lengkap. Nah, yang kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki berbagai nama yang menggambarkan keagungan dan fungsinya. Di antaranya yang pertama yaitu Alkitab, kitab yang sempurna. Al-Quran disebut sebagai Alkitab karena ia adalah kitab yang lengkap dan sempurna sebagai petunjuk hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan karena ia memisahkan antara yang benar dan juga yang salah. Kemudian ada Al-Zikri, yaitu karena berisi peringatan dan pengajaran bagi manusia atau bagi umat Islam. Yang selanjutnya yang keempat ada Al-Bayyinah atau bukti yang nyata. Al-Quran disebut Al-Bayyinah karena ia menjelaskan tentang jelas tentang hak dan batil. Kemudian ada Muhtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Sebagai umat Islam, iman kepada Al-Quran adalah salah satu pokok ajaran dalam agama kita. Menurut ajaran Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tuntutan iman kepada Al-Quran yaitu yang pertama ada membaca dan memahami isi Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita harus menghafal dan menjaga kemudian Al-Quran dari penyelewengan. Dan selanjutnya kita harus mendakwahkan ajaran Al-Quran kepada orang lain, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan, baik itu ibadah, muamalah, maupun akhlak. Nah, selanjutnya yaitu ada At-Harunisan bil Quran, yaitu bahaya melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran atau tidak memperhatikan ajaran Al-Quran adalah satu-satu hal yang bahaya besar yang dapat menimpa umat Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang mempunyai akal sehat mengambil pelajaran." Quran Surat As-Sad ayat 29. Nah, kemudian melupakan Al-Quran dapat berakibat pada yang pertama, jauh dari petunjuk Allah. Tanpa Al-Quran, seseorang akan sulit menemukan petunjuk hidup yang benar. Terus yang kedua, kehilangan keberkahan hidup. Kehidupan seseorang yang melupakan Al-Quran akan kehilangan keberkahan baik dalam dunia maupun akhirat. Yang ketiga, melemahnya iman.
Salah satu tanda lemahnya iman adalah ketika seseorang tidak lagi peduli dengan bacaan dan pengamalan Al-Quran dalam hidupnya. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang melupakan wahyu Allah. Demikianlah materi ceramah tentang Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat lebih mendalami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menjaga hubungan kita dengan Al-Quran, baik melalui bacaan, pemahaman, maupun pengamalannya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan Al-Quran yang melupakan Al-Quran, karena itulah yang akan membawa kita kepada kerugian. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, sebagai petunjuk hidup yang mengarahkan kami pada kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan langkah hidup kami. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.